اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Di sholawat ini perlu kita pahami dan perlu kita mengerti, Bu. Sholawat ini pertama adalah merupakan kewajiban. Sholawat ini kewajiban. Jadi jangan dianggap sholawat itu terkesan sholawat itu sunnah, sholawat itu hal yang biasa. Enggak. Sholawat itu kewajiban. Orang kalau sholat di dalam tasyahud akhir nggak baca sholawat Ibrahimiyah, sholatnya sah atau tidak? Nggak sah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Nah, itu wajib dibaca, ya. Itu wajib dibaca, ya. Sholawat artinya apa? Sholawat itu adalah merupakan kewajiban, wajib. Setiap kita wajib untuk membaca sholawat. Bukan saja sholawat di dalam sholat, tapi juga sholawat di luar sholat. Paham ya? Di luar sholat itu kita punya kewajiban, ya, wajib untuk baca sholawat itu, ya. Kenapa? Karena sholawat ini adalah langsung perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintah, selalu kalimatnya, hendaklah kalian bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, sholawat hukumnya wajib. Jadi bukan saja dibatasi waktu sholat, tapi di luar sholat pun wajib kita membaca sholawat. Sirahnya macam-macam, kalimatnya mangga yang ibu paham, yang ibu mengerti. Yang penting setiap hari jangan pernah meninggalkan sholawat. Paham ya? Itu yang pertama, sholawatnya kewajiban. Yang kedua, sholawatnya kebutuhan. Bu, sholawatnya kebutuhan. Ibu teh makan minum itu kan kebutuhan. Kira-kira kalau ada orang nggak makan nggak minum, assalamualaikum, berangkat, Bu, benar dah? Ya benar dah. Jadi artinya sholat puasa makan itu kebutuhan, minum itu juga kebutuhan, udara ini juga kebutuhan. Jadi kita butuh dengan yang namanya makan, kita butuh dengan yang namanya minum, kita butuh yang namanya udara, ya. Nah begitu juga sholawat. Di samping kewajiban, kita juga butuh dengan sholawat. Pertanyaannya, kalau kita butuh dengan sesuatu, apa yang kita lakukan? Kita butuh, kita butuh sama orang itu, apa yang kita lakukan? Oh, kita akan menghamba, benar ya? Kita akan datang, kita akan berbuat baik sama orang itu. Kenapa? Butuh deh. Saya kalau nggak ada orang itu bingung, saya repot, benar nggak? Kalau kita butuh, seorang anak butuh sama orang tua, maka si anak tersebut akan memuliakan orang tua, akan mencintai orang tua, akan taat sama orang tua. Kenapa? Karena dia butuh, ya kan? Seorang istri butuh sama suami, maka dia tidak mau kehilangan suami, dia jaga suaminya, dia hormati suaminya. Kenapa? Butuh. Ya, kalau butuh itu berarti kita yang datang. Kita kalau lagi mau makan lapar, nasi di dapur. Ibu butuh makan, nasinya datang ke ruang tamu, apa ibu datang ke dapur? Saya butuh makan, terus nasi dipanggil itu. Enggak kan? Kan kita datang ke nasi tersebut. Kenapa? Kita butuh, benar kan? Butuh, artinya kita yang harus melakukan itu. Nah begitu juga sholawat. Sholawat ini kita butuh sama sholawat. Di samping wajib juga kita butuh. Nah kalau kita butuh sama sholawat, apa yang kita lakukan? Kita butuh sholawat. Kita nggak mau ketinggalan sholawat. Dimanapun kita berada nggak mau ketinggalan sholawat. Enggak. Kenapa? Saya butuh sama sholawat. Berarti sholawat nggak butuh sama kita? Nggak butuh. Kita sholawat sama Nabi. Kita yang butuh. Nabi butuh? Enggak. Nabi nggak butuh. Yang butuh kita. Kenapa saya katakan Nabi nggak butuh? Lihat, Allah itu berselawat, malaikat berselawat. Kalau manusia tak selawat, udah cukup. Allah Ta'ala udah selawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatihi, dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi. Mereka itu berselawat kepada Nabi. Jadi kalau seandainya bapak ibu sombong, enggan untuk berselawat sama Nabi,
Nabi nggak foto. Masa bodoh juga. Nggak foto Nabi. Kenapa? Allah sudah berselawat sama Nabi. Nggak sampai di situ. Malaikat juga berselawat. Nah, jadi yang butuh selawat itu kita. Yang butuh Nabi dan kita. Yang butuh bantuan Nabi dan kita. Kita butuh Nabi. Paham? Kita butuh Nabi. Yang bisa tolong kita siapa? Nabi. Yang bisa bantu kita siapa? Nabi. Yang bisa memberikan syafaat kita siapa? Nabi. Yang bisa menyebabkan kita masuk surga itu Nabi. Bukan amalan kita, bukan. Amalan kita adalah yang bisa memasukkan kita adalah rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang di dunia butuh sama Nabi. Paham ya? Jadi kalau kita butuh sama Nabi, maka kita wajib untuk menggunakan waktu selalu berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Bu, tadi saya katakan kita butuh sama sholawat, Bu ya. Kita butuh sama sholawat. Dengerin Bu, saya bawakan sebuah cerita nih, supaya ibu kita semangat baca sholawat. Nah, ibu baca sholawat tuh. Baca sholawat tuh. Berapa ribu sholawat? 100.000. 1.000 tes 1.000. Banyak-banyak kita sholawat Bu ya, banyak-banyak kita sholawat ya. Ibu kan daripada di rumah nganggur baca sholawat, benar tak Bu ya? Daripada ngobrol sana kemari teh gak ada manfaatnya Bu, benar tak? Orang banyak ngobrol teh banyak dosa. Kata Nabi, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu kathura dhunubuhu, wa man kathura dhunubuhu fannaru aula bih. Siapa orang yang banyak ngomong banyak salah. Benar tak? Ibu teh kalau banyak ngomong banyak salah. Kalau banyak salah banyak dosa. Kalau banyak dosa tempatnya di mana? Neraka. Benar tak? Nah, ayeuna ngobrol yang banyak diganti naon deh? Selawat. Nah, kenapa? Karena selawat itu akan memberikan kemanfaatan kita, bukan saja di dunia, bahkan nanti di alam kubur. Masya Allah. Bu, orang baca sholawat bukan saja kemanfaatan di dunia, di alam kubur sudah diberikan oleh Allah buat orang-orang yang gemar baca sholawat, diberikan kemuliaan, diberikan keagungan, diberikan keselamatan oleh Allah di alam kubur. Jadi ibu bapak sekalian, kalau mau selamat di alam kubur, perbanyak baca sholawat. Banyakin baca sholawat. Nah, ini yang saya katakan, kita ada butuh sholawat. Bu, kepingin kuburan kita jadi taman surga? Pingin kuburan kita bercahaya? Sholawat banyakin. Berarti kita kan butuh sama sholawat, Yang bisa nolong kita di alam kubur itu adalah sholawat yang